Jadi untuk latihan gerak dan gaya ini, kita lihat yang jadi penting adalah fokus di soal-soalnya dan rumusnya. Kalian harus hafal rumus. Jadi ada rumus yang akan kita pakai selama perjalanan soalnya aja ya. Karena kalau kita bahas dari awal lagi, buang-buang waktu. Kita langsung mulai di sini aja. Yang pertama, mobil bergerak dari A ke B dengan kecepatan sebagai berikut dalam waktu 8 detik. Oh, ini titik 2 ya, ini kok nggak ada hubungannya. Titik 2 gitu ya. Dalam waktu 8 detik, bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Ya. Kemudian dalam waktu 7 detik, berikutnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Dan dalam waktu 10 detik menempuh jarak 60 meter. Tentukanlah grafik P dan T-nya. Oke, berarti kita butuh grafik kecepatan dan waktu. Dalam waktu 8 detik bergerak dengan kecepatan, dalam waktu 7, dia berubahnya jadi instan dia. Berubahnya nggak langsung. Jadi kita tulisnya dulu. Kan ini bergeraknya kecepatan 15 meter per detik. Terus ini 10 meter per detik. Lihatnya gini guys. Aku saranin, kalian ngelihatnya harus dengan time frame di horizontal. Jadi yang namanya garis horizontal itu garis garis waktu selalu. Jadi kita taruh aja 1, 2, 3, 4, 5, ya terlalu banyak ya, karena kan dia ada waktunya 8 detik, 7, 15, 25 detik. Ya, kok taruhnya gini, 5, 10, 15, 10, 20 ya. Oke, jadi kita pakai bagian begini jauh lebih enak. Lalu 25 gitu. Karena total waktu aku lihat sih 25. 8 detik pertama bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Oke, kita taruh aja 5, 10, 15. Oke, jadi pertama 15 meter per detik, ini kecepatan V, ini T gitu ya. T selalu horizontal, V selalu vertikal, sama jarak nanti juga vertikal. Jadi ini 5, 10, 15 juga. Lalu dia bilang selama 8 detik, 8 kira-kira kan 6, 7, 8, 9 gitu ya. Berarti ini 15 detik. Di sini, oke ini agak tebelin, ini 15 detik. Lalu 7 detik berikutnya dengan kecepatan 10 meter per detik, turun ke kecepatan tiba-tiba ya, dia langsung ngedrag begini. Ya, 10 meter per detik, ini garisnya. Selama 7 detik, artinya dari 8 tambah 7, 15 detik dong berarti ya, sampai detik ke 15. Ini bantuannya aja. Aku akan tebalin, jauh lebih enak dilihat. Ini juga sama, ditebelin. Nah, dari sini kita mulai lanjut ke dalam waktu 7 detik berikutnya, dalam waktu 10 detik menempuh jarak 60 meter. Artinya kecepatannya jadi berapa? Dalam waktu 10 detik menempuh jarak 60 meter. Kecepatan, rumusnya jarak bagi waktu. Jaraknya 60 per 10. Ya. Jadi 60 per 10 ya, 6 kecepatannya. 6, 7, 8, 9, 10. 6 di sini. Sampai waktunya 10 detik, artinya dari 15 ke 25 gitu ya. Nah, ini jawabannya taruh di sini. Oke, jadi yang tebel-tebel itu adalah jawaban dari yang kita inginkan untuk yang A-nya. Oke, ini untuk grafik A. Sekarang yang B, jarak total yang ditempuh. Jarak total artinya ini kamu harus tahu luas daerah yang ada di bawah. Oke, luas daerah di bawah grafik. Oke, ini rumus utamanya ya. Jadi jarak total adalah luas daerah di bawah grafik. Jadi luas yang pertama adalah yang ini, stabiloin aja warna kuning. Yang pertama ini bentuknya persegi panjang maksudnya, sorry, hampir salah. Ini bentuknya persegi panjang. Berapa persegi panjang ukurannya, luasnya nanti ya tinggal dimasukin aja, simple sih sebenarnya. 7 ya, 8 ya, 8 detik. 8 detik dikali 15, lalu ditambah yang kedua. Yang kedua itu aku arsirin yang warna hijau, yang ini. Oke, semuanya ini ya. Berapa nih? 8. 8 detik tadi udah, ini kan 7 detik ya, 7 dikali 10 gitu. Ya, 7 kali 10, taruhlah di bawah.
7 kali 10. Ditambah lagi sama yang terakhir, yang part ketiga. Yang part ketiga itu aku kasih warna merah deh. Ini ya. 10 detik ya. Dikali 60 ya, atau 60 udah dikasih sih 60 tadi ya. Selama 60 meter, jarak 60 meter. Taruh aja 60 di sebelah sini. Atau 6 kali 10 boleh juga. Jadi jawabannya langsung ketahuan, ini 120 tambah 70 tambah 60. Hasilnya sederhana, 250 meter. Itu untuk yang B. Sedangkan yang C, kecepatan rata-rata. Cara menghitung kecepatan rata-rata, kamu udah harus tahu rumusnya. Oke, kecepatan rata-rata, rumusnya jarak total dibagi waktu tempuh. Jarak totalnya berapa? Udah ada, 250. Waktunya berapa? 25 nih, kamu perhatikan ya. Dari ujung ke ujung, 25 detik. Jadi 10 meter per detik. Ini kecepatan rata-rata dari mobil ini bergerak. Oke, Koko akan kirim ke WA kamu. Nggak ke sini dulu. Nanti kita akan paste satu-satu. Paste satu-satu ya, ini nomor 1, nanti nomor 2, nanti Koko kirimin PDF-nya. Oke, kita lihat yang nomor 2 sekarang. Partikel, oke. Sekarang semua perhatikan lagi. Ini si Warren mana dia? Jangan bilang dia ngeles. Tapi ya udahlah. Kan kita udah deal ya. Kita coba lihat nomor berikutnya. Nah, partikel bergerak dengan kecepatan 108 km per hour, artinya per jam itu ya, selama 10 detik. Kecepatannya menjadi 54 meter per jam. Selama 15 detik, partikel bergerak tanpa percepatan. Kemudian, waktu 8 detik bergerak dengan kecepatan 90 km per detik. Nah, ini kita harus super hati-hati. Kenapa? Karena satuannya ini jam, ini detik. Kita harus ubah dulu. Nah, kok ada cara nih. Cara mengubah kilometer per jam jadi meter per detik. Mau hafal atau ngerti? Oh, saranin hafalin aja. Jadi kilometer per jam menjadi meter per detik atau per second, rumusnya adalah kali 1000 per 3600. Kan kilometer ke meter kali 1000 kan. Jam ke detik 3600. Sedangkan kalau terbalik dibagi atau dikali sama 3600 per 1000. Ini kamu SMP udah harus tahu ya logikanya. Terbalik artinya bagi 1000 per 3600 atau 3600 per 1000 dikali. Nah, tapi angka ini terlalu jelek. Nggak apa-apa, kita bikin aja dulu. Kecepatan 1. Satunya dulu. 108 kali dulu. Karena kita mau jadiin meter per detik nih, tujuan utamanya nih. 100 per 360. Atau 10 per 36. Boleh ya? Kadang kan boleh kita coret juga nih, atas bawah, atas bawah. Terus yang V2. Kecepatan kedua. Ini udah kita lingkari. 54. Oke. 54 kali 10 per 36 juga. Ini pengalihan nggak pernah berubah. Karena selama dari kilometer per jam mau menjadi meter per detik, rumusnya adalah kali 10 per 36. Lalu kecepatan terakhir, yang ketiga, yang di sini, 90. Oke, 90 kali 10 per 36. Langkah berikutnya apa yang bisa kita kerjakan? Kita sederhanakan. Ini 5 per 18. 108 bagi 18 adalah ini 9, 7, 6 ya, 6 sorry. Jadi ini 30 meter per detik, simple. Lalu berikutnya ini 5 per 18. 18 sama 54 bisa jadi 15 meter per detik. Setengahnya langsung. 10 per 36, 5 per 18. Naik lagi kecepatannya 5, jadi 25 meter per detik. Baru kita bisa gambar grafiknya. Ya, jadi ini soal kamu, guru kamu pinter bikin soalnya. Kamu harus mengubah dulu, konversi dulu nih. Menjadi kecepatan yang diinginkan. Oke, jadi ada 30, 15, 25. Oke lah, taruhnya gini, 5, 10, 15, 20, 25. Nggak muat. Kita kecilin sedikit. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke. Jadi ini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini V, meter per detik. Ini T, waktu.
second. Ya. Partikel bergerak dengan kecepatan 108 km dari XY dalam waktu 10 detik, kecepatannya menjadi 54, menjadi dari 30 jadi 15 selama 10 detik. Ya. Jadi ini kita taruh aja 5, 10, 15, 20. Nah, udah segini dulu, kita cukupkan dulu ya. Kita cek dulu apakah berhasil atau tidak. Kita sekarang coba masukin ke grafiknya. Yang pertama, dari 30 selama 10 detik menjadi 15 ya. Dari 30 selama 10 detik menjadi 15 kita taruh. Dari 30 selama 10 detik menjadi 15. Bentar. Oke. Dari sini ya. Awalnya 30, selama waktu 10 detik kecepatannya menjadi 54, artinya jadi 15. Kamu tarik garisnya begini. Oke. Lalu 15 detik tanpa percepatan, berarti sampai 25, guys. Ya. Jadi selama 15 detik itu masih bisa dipanjang-panjangin lagi ini. Oke, dari 10, ini journey pertama yang XY, ini X, ini Y. Lalu dari Y ke Z 15 detik tanpa percepatan. Berarti dari 10 tambah 15 detik. Jadi sampai 25 detik. Ini 30, ini 35 deh, kita taruh aja. Dia tanpa percepatan, artinya dia gerak biasa saja. Nah, selama 15 detik ya. Selama 15 detik dia bergerak di sini tanpa percepatan ke Z. Ya, dia sebut Y ke Z. Perhatikan ya, Y ke Z. Kemudian dalam waktu 8 detik partikel jadi kecepatannya 25 lagi, naik lagi dia. Oke, dalam waktu 8 detik. Jadi 25 ke berapa dong? 25 tambah 8, 33, 31, 32, 31, 32, 33, 34. Sampai ke sini. Ya. Nah, lalu bagaimana kita gambar ya? Tinggal ditarik aja, sederhana banget. Oke, kayaknya nggak ada yang terlalu sulit di sini. Kamu pahami aja dulu di sini. Oke. Setelah itu, grafiknya udah selesai nih. Cuman problemnya, kita coba jawab soal-soalnya. Ini A udah beres ya. Ini soal A. Lalu soal B, jenis gerak benda apa? Oke, kita lihat dari X ke Y, jenis bendanya apa nih? Ada 3 bagian nih. Ini GLBB diperlambat. Pokoknya tulis gitu aja. Kalau ini GLB. Kalau ini GLBB dipercepat. Oke, harus bisa baca soal, intinya gitu. Yang C, jadi percepatannya berapa? Ada 2. Lihat nih. Percepatan itu ada 2. Yang mana? Yang bagian pertama ini dan bagian ketiga. Karena bagian kedua kagak ikut. Dia GLB. Jadi percepatannya 0. Ya udah, GLBB rumusnya apa? Ada 2 ya. Jadi yang dari X ke Y, rumusnya selalu VT dikurang V0 per T-nya. Ya, dari X, Y dulu nih. Ini Z, dari Z kemana dia? Z ke finish gitu ya, F kita taruh. VT-nya berapa? 15. V0-nya 30. 15 min 30 per 10. Ya kan 10 detik nih, lihat ya, perhatikan. Berarti minus 1,5 meter per detik kuadrat. Gitu. Lalu yang kedua, Z ke finish. Ya, Z ke penghabisan. VT dikurang V0 per T. VT-nya berapa? 25 kurang 15. Per dari 25 selama 8 detik. Bagi 8. Angkanya jelek. Ya. Coba 10 per 8. Ya, atau berapa tuh? 10 bagi 8. Aku hitungin aja kalkulator. 1,25. 1,25 meter per detik kuadrat. Ya, ini jawabannya. Lalu yang D kita perhatikan. Jarak tempuh. Nah, kalau ditanya jarak tempuh, kamu harus hitung luas masing-masing. Oh, kecilkan sedikit. Taruh di bawah ya. Kayak warna hitam. Yang C. Jarak tempuh. Gimana cara menghitung jarak tempuh? Rumusnya selalu sama, guys. Jarak tempuh adalah luas permukaan. Luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Ya. Berapa luas 1? Trapesium. Ingat, jumlah sisi sejajar
kali tinggi bagi 2. Jumlah sisi sejajarnya kita lihat dulu ini, 15 dan 30. Berarti 15 tambah 30 dikali tingginya 10 cm, 10 detik per 2. Ya, selalu rumusnya. Luas kedua adalah panjang kali lebar saja. 15 dikali 15 lagi ya. Gambarnya nggak terlalu sesuai. 15 kali 15 ditambah yang ketiga. 15 tambah 25. Jadi 15 tambah 25 kali tingginya 8 detik per 2. Kalau kamu hitung kalkulator, pokoknya hitungin langsung aja ya. 45 kali 5 tambah 225 tambah 40 4. Jawabannya 610 meter. Oke, sampai sini pengulangan kopi. Ada yang mau ditanya dulu atau tidak untuk nomor 2? Gimana Pascal, Rainer? Halo Pascal, Rainer. Iya, Bisa nggak sampai sini untuk nomor 2? masih oke yang ini. Pascal, gimana Pascal? Masih nggak apa-apa aja nih, masih ngerti. Lanjut ya. Oke, nomor 3 nggak ada tuh, lihat. Nggak jelas soalnya, hilang. Kita langsung lompat ke nomor 4. Ini nggak rapi banget sih, ini dibawain dikit biar jadi kesini. Ribet. Nomor 4 ya sekarang ya. Oke, coba diperhatikan. Perhatikan grafik berikut. Tentukanlah gerak AB, BC, dan CD. Oh, ini kayak udah pernah tahu nih. AB, BC, CD. AB, GLBB. Oke dong, karena kecepatannya naik, GLBB naik, kok tulisnya angka atas. Kamu nggak boleh ikutin ya. Kamu tulisnya GLBB dipercepat. Oh, males. Oh, ini GLB konstan, karena dia kecepatannya nggak ada perubahan dari B ke C. C ke D, GLBB juga. Dan naik juga. Jadi, AB dan CD itu sama-sama GLBB yang naik. Yang B, percepatan masing-masing. Oke, kok tulis yang B di sini aja. Percepatan rumusnya selalu VT dikurang V0 bagi waktu. Oke. A yang pertama. A yang untuk AB. VT-nya berapa? 2. Min 0. Oke, per 3. Karena 3 detik nih, lihatnya dari sini. Terus yang kedua, A yang BC. Ya 0, karena dia geraknya lurus beraturan. Oke. Ya, kita lanjut yang CD. Gimana cari CD? Sama. VT-nya akhirnya 5 per 2. 5 minus 2 ya. Akhirnya 5 sebelumnya 2. Jadi akhir kurang awal. 5 min 2 per jaraknya atau waktunya adalah 2 detik. Jadi jawabannya ini 2 per 3 meter per second kuadrat. Ini 0. Kalau tulis ulang aja biar sejajar aja gitu ya. Ini 3 per 2 meter per second kuadrat. Berasa ya, yang CD lebih tinggi. Lebih cepat naiknya. Lalu berikutnya adalah jarak total yang ditempuh. Oke, simpel aja. Jarak total adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Ingat, ini untuk V dan T saja. Kalau ST ya kamu tinggal lihat. Ya, jarak luas pertama gampang aja. Alas kali tinggi bagi 2 karena dia bentuknya segitiga. Alasnya 3, tingginya 2. Oke. Alas kali tinggi bagi 2. Luas kedua 4, ya kan 3 ke 7, 4 kali 2. Nggak usah bagi 2 karena dia persegi panjang, sorry. Lalu luas ketiga trapesium. Nah, trapesium jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar rumusnya adalah 2 tambah 5. Ya, 2 tambah 5. Kali tingginya 7 ke 9, 2 meter. Kali 2 detik, sorry, kali per 2 ya. Ini rumus. Oke, jadi kita lihat yang pertama segitiga, rumusnya taruh. Mau kasih aja tanda biar enak. Ini segitiga. Ini persegi panjang. Kalau yang ini trapesium. Oke, ini 3, ini 8, ini 7. Lalu kamu jumlahkan 18 meter. Oke, selesai. Pendek ya jaraknya, karena memang kecepatannya dia nggak expect gede-gede. Kita juga nggak perlu jawab kecepatannya yang besar-besar. Oke, nomor 4 beres. Kita lihat yang nomor 5 yang soalnya posisinya ngawur. Ya, bentar. Nomor 5, mana dia? Nah, ini dia.
Kita fokus ke nomor 5 sekarang. Aku geser sedikit si ininya. Sini. Sorry Oke. banget kok. Tadi Aduh. tadi saya matiin wifi jadi nggak masuk ininya. Ya. Lupa nih. Udah ditelepon tadi lo WA mama Iya, sampai. iya nggak nyalain wifi, nggak masuk jadi teleponnya. Ya udah lain kali. Kan udah tahu kan jam 5 kan. Ya, Iya, jangan telat lagi. kelupaan. Sorry Oke, gue. ini tenang aja, ini di record kok. Jadi kamu nggak usah khawatir, recordingnya akan diulang. Kamu bisa nonton sendiri nanti ya. Oke, lanjut. Nah, aku rapiin sedikit soal nomor. Ini udah ada 5 nomor nih. Nomor 1 sampai 4 susah loh itu. 1, 2, 4, 3-nya kan hilang deh. Soalnya nggak guru kamu kayak lupa atau lupa enter atau gimana. Oke, kita lihat yang nomor 5. Sebuah gaya bekerja F1 100 dan gaya kedua F2 180. Kedua gaya ini saling berlawanan. Oke, jadi kamu cara gambarnya pertama gini. Bikin titik itu titik pusat yang ditarik-tarik nanti. F1 di kesini ya, mau sama aja ke arah yang mana saja, terserah ya. Ini F1, oke lawan F2 ke sini. Boleh nggak tulis F1-nya ke kanan, F2 ke kiri? Ini F1, F2, boleh-boleh aja. Jadi tergantung. Kalau Koko sih pikirnya F1 duluan aja, kayak gitu. Dan ini 100 Newton. Ya, tulisnya di sini aja. F2 180, kita panjangin aja deh ya, karena F2-nya lebih besar. Ya, lebih besar artinya dia ya berhak mendapatkan garis yang lebih panjang gitu. Ya, sebenarnya ini buat gampangin aja. Tentukan nilai dan arah F3 jika paduan gayanya. Jadi ada F3 nih. Berapa nih F3? Paduan gayanya 240 ke arah F1. Oh, ternyata yang menang tuh sebetulnya F1. Bener dong? Ke arah F1. Berarti ini gaya resultannya, F totalnya, 240 Newton. Jadi, kalau kamu lihat begini, kira-kira F3-nya ke arah mana? Ke arah F1 atau ke arah F2? Kalau akhirnya dia menang ke kiri. Ayo guys, bisa jawab nggak? Menangnya ke kiri, berarti gaya F3-nya ke kiri atau ke kanan? Ayo, coba. Gimana? Ayo, boleh dijawab. Baca soal pelan-pelan ya. Tentukanlah nilai dan arah F3 jika gayanya 240 ke arah F1. Berarti gaya F3-nya ke arah mana nih? Ke F1 atau Ya ke ke F1-nya dong. Ke F1-nya dong, F1-nya. betul ya? Sip, mantap. Soalnya kan betul. menarik ke F1 kan, jadinya kayak ke Ya, arah F1 kan. winnernya di sini. Ya nggak mungkin dong kalau F2, F3 ke sini ya masa jadi kalah gitu. Udah kalah makin kalah. Oke, berarti berapa F3-nya di sini? Oke, simple aja. Jadi F total itu adalah hasil perhitungan dari gaya-gaya totalnya. Jadi 240 sama dengan F1 tambah F3 kurang F2. Lah, kenapa bisa berkurang? Karena gayanya F2 itu berlawanan dari gaya total. Gitu. Ya. Berarti 240 sama dengan F1-nya 100, F3-nya yang kita mau cari tahu, F2-nya 180. Berarti F3-nya kamu tinggal taruh begini, 240 kurang 100 tambah 180. Ya, Koko sih agak maksa taruhnya di kanan, tapi kalau mau di kiri boleh-boleh aja. 140 tambah 180, 320 Newton. Udah, gitu ya. Jadi 320 Newton, nilainya. Arahnya kemana? Ke arah, kok tulisan jelek amat. Ke arah yang sesuai dengan F1. Oke, dengan F1. Gitu ya jawabannya ya. Jadi harusnya bisa arahnya ke arah yang menang gitu. Pemenangnya siapa? Oke, kita lihat nomor 6. Tinggal sedikit nomornya. Wah, asik, gampang. 6 coba kita lihat. Ini dijadiin PR gak sih? Udah lama sih itu. Oh, udah lama ya. Tapi nggak disuruh kumpul kan ya? Nope. Oke. Nah,
percepatan. Again, percepatan rumusnya Koko selalu ingat A sama dengan VT dikurang V0 per T. Gaya, waduh, gaya rumusnya B, yang ke B, F sama dengan M kali A. Ini Koko belum ajarin. Massa kali percepatan. Lagi-lagi, kilometer per jam nih. Waktunya 8 detik. Gimana nih cara hitungnya? Sama, dari kilometer per jam, kamu ubah dulu menjadi meter per detik. Gampang rumusnya, dari kilometer ke meter, itu dikali kan, kali 1000. Dari jam ke ini, detik 3600. Ya, jadi kita hitung V-nya dulu, V 0, ya, V awal, 54 km per jam. Kamu harus jadiin meter per detik, dikali 10 per 36. Jadi kamu sederhanakan dulu, ini jadi 5 per 18, 18 sama 54 jadi 3, 15 meter per detik. Akhirnya bisa tahu di rem sampai berhenti, berarti V akhirnya 0. Ya dong, karena dia berhenti kan, di rem sampai berhenti. Oke, setelah di rem sampai berhenti, kita bisa dapat percepatannya. Berarti untuk yang soal A, kita bisa dapat A sama dengan VT dikurang V0 per 8 detik. Berarti minus 15 per 8 meter per second kuadrat. Mau jadiin pecahan, mau enggak, suka-suka. Ya. Lalu yang B, tinggal hitung deh. Gayanya adalah massa 200 kg dikali minus 15 per 8 meter per second kuadrat. Ya, caranya hafalkan rumus, taruh aja. 200 kali 15 bagi 8. Jawabannya adalah 375 Newton. Satuannya N ya, nano-nano. Tapi Newton singkatannya. Oke, kalau copy dulu ini ke WA kamu dulu, ke WA ke apa namanya nih, ke file yang nanti Koko akan kirimin biar sekalian. Nomor 7. Di copy dulu bentar ya. Perhatikan gambar cara kerja airbag. Apa yang terjadi dengan airbag sebetulnya? Jadi yang terjadi dengan airbag adalah, ini kan penjelasan nih, jadi gini aja. Gitu. Jelaskan cara kerja airbag berdasarkan hukum Newton. Jadi dari cara kerja Oh, airbag. permisi kok. Yes. Itu aku juga kirim satu latihan lagi itu, udah urutan tuh. Oke, sip. Tapi nggak tahu kenapa, tapi pas aku copy paste bukan dari nomor 1 ke nomor berapa gitu, malah jadi nomor atas ke bawah ke atas malah. Jadi matanya masih berurutan ya, gak apa-apa. Iya, nggak masalah. Oke, jadi cara kerja airbag pertama gini. Ketika ada pengereman mendadak, maka airbag, sensor pada airbag akan memancing airbag untuk mengembang. Ya. Pengereman mendadak terjadi apabila sensor membaca gaya yang berlebihan dari pergerakan ya. Membaca gaya yang berlebihan. Jadi contohnya gini, waktu dia jalan kan nggak ada gaya 0 kan? Karena percepatannya 0, kayak ngebut biasa 100 gitu. A-nya kan 0, berarti gayanya 0. Ya kan? Nah, setelah itu tiba-tiba ada yang nabrak dari depan. Ada yang mengubah kecepatannya dengan cepat. Oke? Membaca perubahan gitu ya. Perubahan kecepatan secara mendadak yang menghasilkan gaya yang berlebihan. Oke, jadi mendadak gitu aja. Perubahan kecepatan yang mendadak menghasilkan gaya yang berlebihan dari pergerakan. Sehingga sensor menyala, airbag keluar. Airbag mengembang gitu ya. Aman ya. Jadi aman sekali ya untuk sistem airbag. Jadi pertama, ketika ada pengereman mendadak, artinya sensor berubah cepat kan, tiba-tiba drastis ya kecepatannya. Kecepatan berubah drastis, percepatan juga muncul. Percepatan yang tinggi menghasilkan sensor yang membaca aneh gitu. Loh kok tiba-tiba berubah cepat banget? Ketika berubah cepat banget, airbag harus nyala. Kalau enggak bahaya. Kalau kamu ngerem, nggak pakai airbag, misalnya tabrakan gitu ya, nggak kena airbag,
nggak ada airbag ya, kamu akan nabrak kaca misalnya, paling bahaya ya. Kaca pecah, kepala bocor misalnya gitu, atau cederanya jauh lebih parah. Kalau airbag kan balon kayak balon gitu ya. Kok pernah lihat satu mobil yang airbagnya keluar waktu di pinggir jalan, waktu dia nabrak nggak tahu tiba-tiba ada airbagnya keluar tiba-tiba gitu. Nggak lihat proses nabraknya, tapi lagi lihat airbagnya muncul, orangnya nggak mati, cuman luka-luka memar gitu, memarnya karena tangan kakinya gitu ya. Oke, ini jawaban latihan gerak ya. Oke, beberapa soal lagi. Kita lihat nomor 8. Oh, oke. Enak nih soalnya. Di sini. Oke, 4 menit kelar lah ini. Nanti kita meeting baru ya. Biasa kayak 4 menit. Nanti Koko kayak rencana mau beli atau kapan. Oke, rumusnya adalah namanya berat, W. W itu sama dengan gaya. Ya. W rumusnya M dikali gravitasi. Untuk yang A, W masanya sama, nggak pernah berubah. 50 kali 9,8. Oke. Jawabannya berapa tuh? 50 kali 9,8, 490 Newton. Tapi berat kamu di kutub bisa lebih berat, karena dia 10. Ya, masanya tetap sama, tapi geraknya jadi lebih capek gitu ya, karena gaya yang diambil adalah gaya beratnya. Oke, kali gravitasinya. Ini untuk yang nomor 8. Nomor terakhir 9 di sini ya. Mengapa mobil motor harus dipasang shock breakers? Mobil dan motor atau motor harus dipasang shock breakers untuk apa? Shock breaker dipasang untuk meredam guncangan sehingga pengemudi dan penumpang merasa aman dan nyaman di dalam mobil, ya, meningkatkan kenyamanan. Jadi kalau kamu bayangin pakai ban doang ya, kamu naik turun nggak pakai shock breakers, naik turun gajulukan aja atau posisi tidur, itu sangat annoyed banget. Tapi dengan shock breakers, dia akan ngerem, bukan ngerem, ngeper dia, ya, lewat mekanisme yang digunakan adalah per atau angin, ya. Jadi bisa per atau angin ya. Kalau per dia naik turun gitu, pernya bentuknya ulir per ulir ya, atau angin. Jadi pakai pressure gauge gitu. Jadi makin kenceng dia makin keras. Nah, yang angin itu udah mulai jarang dipakai ya, kecuali dipakai di beberapa mobil-mobil tua. Kalau mobil baru pakai per ulir, karena per ulir tuh paling awet gitu. Oke, kalau akan stop share sekarang.